Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya lanjut, kita aminkan doa ini dulu. Ya Allah, sehatkan badan kami, ya Allah, sehatkan pendengaran dan penglihatan kami, ya Allah, lindungi kami dari segala bentuk mara bahaya dan penyakit. Ya Allah, buatkan kami dari sini dengan kebaikan. Bukakan hati-hati kami untuk ikhlas menerima tausiah pada malam hari ini. Ya Allah, berkahi pertemuan kami, bahagiakan kami semua yang hadir ini dunia dan akhirat. Tadilah dulu kakek, dilanjutkan lagi. Kalau panjang lagi nak berdoa baik, nak sebalik baik kalau gitu. Mudah-mudahan insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang saya hormati Bapak Bastari, Pak Ustadz, dan Pak Haji Zahri. Aku tanya tadi Haji atau Haji? Haji katanya. Tinggal disambung Haji dengan Haji. Karena orang Peci Putih itu bisa KH, bisa Kiai Haji, bisa Kopi Haji, ya. Para undangan semua yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz ustazah, anak-anakku remaja dari semua masjid di lingkungan Tangga Buntung dan Gandus, semua mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah yang hadir saya lihat ini mudah-mudahan jadi ahli sorga semua, dan mencintai Rasulullah SAW. Hati-hati, saking cintanya kakek mati mie. Saya bahagia malam hari ini dengan bertemunya alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ittihadul muslimin. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lewat saya pernah ceramah di sini. Kamu undang lagi, berarti kamu senang dia dengan aku. Ada dua. Kalau kita ceramah tak kati undangan lagi, boleh ustadznya yang tak disukai, atau jamaahnya kati ago, atau panitianya tak kati memberikan apa namanya itu penghargaan dengan ustadznya, kapok ustadznya. Ada yang gitu. Ini kalau mati sampai 5 kali, ini kan live ini. Lemahnya orang se-Sumatera Selatan tahu kalau mie kurang bagus. Oh ya. Takbir. Oke lah, sebelum lanjut saya berikan pantun dulu supaya tenang semuanya ya. Jeruk purut berbuah benalu. Cakep dulu ya kuat-kuat, oi. Jeruk purut berbuah benalu. Jangan ada yang ribut, aku ceramah dulu. Itu kamu kata setuju. Rumah atap berlantai batu, duduklah mantap, ceramah nak betul. Akor. Pokoknya karena aku yang megang mic, aku rakorkan dulu. Jangan sampai gonta ganti mic-nya. Satu. Tapi tadi ini bagus tuh. Satu. Pokoknya kamu itu seperti mayit. Suruh duduk. Kipas. Tak kata kipas panas. Ngomong. Ganti mic. Makanya namanya mayit itu tak kata yang melawan.
Mandi dia apa itu? Sholat. Ada dulu mayit sampai dibolak-balik di masjid ini. Putar kanan, putar kiri. Untuk nggak melawan mayit itu. Aku nanya jamaah, ngapa dibolak-balik mayit itu? Katanya karena ini lanang ke utara kepalanya. Ya saya bilang harus ke selatan, bolak-balik untuk gak puyeng di dalam rumah. Saya bilang daripada kau bolak-balik timur selatan, lemah kau tegakkan pulang mayit itu. Tinggal imamnya melawan atau tidak. Yang ada itu aku bilang bukan masalah utara selatannya, yang ada hadisnya posisi imamnya. Lanang dengan betina berbeda posisinya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua husnul khotimah nanti. Sekarang pas jam 9 lewat 10 menit, insya Allah sebelum jam 10 kita selesai. Kacang panjang campur gula, memang ceramah tak boleh terlalu panjang, kaki dapat gelar kilo. Siap jadi orang gilo. Mudah-mudah ini no, kaki ditanya orang siapa ceramah semalam di Ikhtiarul Muslimin, Ustaz Sule Nasibwan itu no, yang orang Medan aslinya. Berapa jam? Hampir sejam. Kilo. Aku tahu budak-budak. Kalau ceramah panjang-panjang pasti bertujuan budak ini. Tapi kalau organ tunggal lagu budak ini, kadang-kadang sampai lagu buntu keluar. Ini utang. Insya Allah biarpun singkat, biarpun kita sebentar, tapi pulang membawa manfaat. Terimalah insya Allah tausiah singkat ini dengan hati yang lapang, ya, dengan perasaan yang menyenangkan, sehingga tidak ada rasa dongkol di antara kita semuanya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa ke hati Bapak Ibu dan insya Allah membawa perubahan pulang dari sini. Karena bukan masalah ramenya dengan ceramah itu, yang penting itu satu, intinya perubahan. Jangan sampai nyanyi nanti di luar itu, aku masih seperti yang dulu. Memang ceramah harus agak sabar dikit. Buat suaranya miknya yang mati. Oke lah, kita lanjut. Mudah-mudahan insya Allah bisa diingat ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan bawal, dan ikan-ikan yang lain. Itulah dulu nama-nama ikan yang dapat saya sebutkan malam hari. Hijrah. Apa judul ceramah kita malam hari ini? Tahun baru Islam, berarti kaitannya dengan Hijriyah. Tahun Hijrah. Sekitar 13 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah. Saya doakan semua yang hadir ini diberikan oleh Allah nanti kesempatan bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Bisa bertawaf, bisa berhaji nanti di sana. Atau bisa berumroh. Sedih melihat Bapak Ibu sekarang terkate orang Indonesia yang datang ke Mekah. Enggak diterima oleh Allah. Enggak boleh tawaf di situ. Masalah corona atau COVID-19 atau 18 2020 yang jelas. Woi, kamu ngerti om ceramah ini? Aku ini paling senang kalau ceramah anak-anak kecil ngerti. Kalau ada yang 7 tahun paham 10 tahun, tapi ada 30 tahun nggak ngerti-ngerti. Berobatlah budak yang 30 tahun itu. Nah, sudah waras dia tuh. Tahun ini tidak ada dari Indonesia yang haji dan umroh. Boleh jadi kalau kita bertanya, ya Allah, kenapa kami tidak boleh tawaf di rumahmu itu? Mungkin jawabannya, kau banyak dosa, kau tak kuterima datang jadi tamuku. Sama kalau saya nggak disukai bapak-bapak, nggak mungkin aku datang ke musola ini. Nggak mungkin. Aku bayar lupa. Pak Haji, Pak Haji, bukan Haji. Aku dulu lah kecil, masih umur 21 itu, masih muda, lah berangkat haji 22. Sampai kata belum berangkat haji lah pakai peci putih terus. Oh, mana-mana pakai peci putih.
Kata uak saya, Solihin, kau belum haji sudah pakai peci haji. Kau ini gilo haji katanya. Aku jengkel juga. Wah, lemalah aku gilo haji daripada uak haji gilo. Aku bilang, apa kata Allah? Hei hamba-hambaku, aku tak suka melihat kau untuk berwukuf di Arafah. Aku tak suka melihat kau tawaf di rumahku karena kau banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi orang Indonesia kadang-kadang perasaan mestinya menangislah. Datang kopi tambah banyak ke masjid. Ini loh, aku tahu ini ramai juga karena banyak undangan ini, tahu aku. Dan insya Allah subuhnya Pak Ustadz ramai juga ini kan. Banyak masjid-masjid di masa kopi ini, ya Allah, jaraknya jauh-jauh. Pakai sekali-kali, satu kali. Nggak ngerti mamang-mamang di masjid itu bagaimana kali-kali masa kecil dulu. Satu kali. Tak sama denganmu. Ada bayang kadang-kadang makmumnya di pinggir pintu. Kapan melihat imamnya tak menarik, balik budak itu. Saya selalu bilang, kalau imamnya suara tak kuat, tukang azan tak menarik, balik kuda itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anak-anak, balik. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, yang urut hayya 'alas salah. Yang berat. Lain semangatnya. Tapi kalau yang azan itu hayya 'alas salah. Kata budak, ada sapi masuk musola. Suaranya mah itu error puluh azannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kalau di sini insyaallah bagus semuanya, anak-anak muda rajin. Amin. Jangan lupa anak-anak muda yang hadir hari ini, malam ini, saya bersama dengan rombongan saya pejuang subuh. Kalau pancak kita bergabung, biar ramai masjid-masjid pagi di Palembang ini, insya Allah. Amin. Bergabung nanti dengan Pak Rian dan rombongan yang lain, sehingga kita insya Allah gerakan subuh di kota Palembang semakin semarak dan semakin banyak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Nabi kita berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun. 13 tahun itu tidak mulus. Tidak seperti saya malam hari ini datang pakai mobil. Baru saya datang sudah dikawal oleh rombongan pejuang subuh. Sudah itu saya dijemput oleh remaja masjid. Dibawalah saya berjalan, alhamdulillah, di atas apa itu? Jembatan itu. Kata yang ngawal, mantap-mantap Pak Ustaz. Dalam hatiku, mulai dari dulu itulah gawe aku. Lewat jalan kecil, Rambil, apa tahu Rambil? Yang penyeberangan yang bergoyang-goyang itu. Apa? Ya gantung. Kadang-kadang jembatan gantung, aku bergantung puluh sambil lewat. Biasa kita ini pejuang, alhamdulillah. Jadi saya datang sudah ramai di dalam, masya Allah. Sampai berpikir tadi aku, ini ramai penuh ini karena memang musolanya kecil, apa memang manusianya yang banyak? Baru terjawab, memang banyak niat yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Aku pernah ceramah subuh di satu masjid, banyaklah jumlah tiang daripada jamaah. Sampai saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jamaah rahimakumullah, dan para tiang yang saya muliakan. Untung tiangnya tidak banyak menjawab. Kalau menjawab dan itu langsung dari aku begitu. Alhamdulillah di sini ramai. Semoga ini istiqomah semuanya. Amin. Dan menjadi pejuang
berjuang, insya Allah sholat berjamaah di masjid dan musola masing-masing. Aku senang melihat anak-anak muda. Ini anak. Aku kalau nggak ditanya kita capek aku sebenarnya ceramah. Iya. Tapi karena anak-anak muda memang harapan agama dan harapan bangsa. Makanya dulu Pak Soeharto almarhum selalu sambutan tanggal 28 Oktober itu. Para pemuda harapan bangsa dan negara. Jarang dia menyebutkan para bapak-bapak, kakek-kakek. Balik-balik, kalau kakek-kakek, bapak-bapak semua harapan kuburan dan kamu jangan senang yang masih muda-muda, yang muda juga mati. Kemarin ada anak muda sambil joget-joget langsung mati budak itu. Ada budak umur 14 tahun gara-gara jerawat mati budak itu. Sambil menyeberang jalan mijit-mijit jerawat ditabrak motor mati budak itu. Iya bukan gara-gara jerawat, karena mijit-mijit jerawat tadi ya. Kemudian tabrak motor mati. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, 13 tahun Rasulullah tidak mulus, tidak begitu mudah. Banyak tantangan dan rintangan. Kalau kita kan enak, beginilah. Apalagi kadang-kadang tempat-tempat ber-AC. Di sini alhamdulillah memang belum dipasang AC. Kemarin aku ceramah di satu masjid ada AC-nya, tapi tidak dihidupkan. Kapan saya tanya, kenapa tak dihidupkan? Ustaz, mohon maaf, katanya tak tertarik. Kira tak tertarik lampunya, bayarannya yang tak tertarik. Itu namanya talang betutu kilometer 9. Biarpun buntu yang penting saya dan penampilan. Lembang. Kakek mobilnya BG. Kalau orang Medan mobilnya BK. Kalau aku cocok BG dengan BK. Bisa kaya dan bisa kelakar. Makanya Rasulullah dengan para sahabat lebih kurang 100 orang, ada yang mengatakan 75 orang. Begitulah tantangan mereka. Ketika Rasulullah berdakwah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lu'lu dan abu-abu yang lain tidak tinggal diam. Ya maksudnya termasuk Abu Rokok dan Abu Gosok. Apalagi Abu Lahab itu paling benci dengan Rasul kita. Tahu Abu Lahab? Tahu di mana kau di mana? Yang jelas Abu Lahab itu makan sampai 2 piring begitu. Lah habis tengah mati. Ketika melihat para sahabat ini sudah banyak yang masuk Islam, apa kata rombongan Abu Lahab, Abu Jahal? Kalian, tugas kalian bagaimana supaya bisa menangkap Muhammad itu hidup-hidup. Siapa yang bisa menangkap Muhammad itu hidup-hidup, bawa kepalanya sini, maka akan dikasih ganjarannya adalah 100 ekor onta yang paling bagus-bagus di Mekah itu. Maka mereka rebutan, mereka bersembara untuk mendapatkan Nabi Muhammad. Ada yang mengejar, ada yang mencari, tapi Allah tidak tinggalkan begitu saja Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa yang melindungi beliau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlas itu, yang melindunginya Allah, ya, bukan atasannya. Sekarang kan banyak orang gila, semakin pintar semakin buyar. Saya sering bilang, kata almarhum Ustaz Hasim Muzani, kalau orang sudah S1, S2, S3, kemudian jadi profesor, itu ilmunya sudah tinggi. Di atas kepalanya tinggal psikologi, peci. Paham? Tapi banyak orang sekarang semakin tinggi pendidikannya semakin buyar. Kata orang Komering namanya Mak Jolas. Kamu pun tahu anak-anak di sini, cuma 5 mak di Palembang ini. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lama, semua ada Jolas. Masya Allah. Tapi lihat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah dikejar dan dikepung. Siapa yang menyelamatkan beliau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menjaga kita dari kematian? Siapa yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit? Bukan Pak Presiden,
Bukan Menteri Kesehatan, dia bayi kuning sekarang. Makanya menghadapi penyakit itu benar tadi kata Pak Ustaz, jangan hanya dengan penampilan saja zohir, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Sampai laki bini gak boleh menikah dalam mobil. Sudah keluar dari mobil bergulak laki bini itu. Kejadian baru-baru ini Allah yarhamu, ada saudara kita yang meninggal di Tanjung Batu, di Tanjung Atap kalau tidak salah. Mereka naik perahu, orang 8. Subhanallah, mereka pakai masker, tapi perahunya terbalik. 8 orang meninggal, maskernya selamat. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang bisa mematikan? Kalau kata Allah hidup, hidup. Kalau sudah mati, mati. Kalau sudah tangganya mati, mati. Orang bilang dengan saya, Ustaz, apa anda takut kalau kilir kaki kau mati di tengah jalan? Kalau kata Allah mati, mati. Kalau kata Allah hidup, hidup. Memang mak ini yang aku cari itu. Mati waktu ceramah, mudah-mudahan nanti, amin. Nanti maksudnya bukan nanti. Masya Allah, husnul khatimah. Na'udzubika min su'il. Kita minta dengan Allah. Alangkah indahnya kita kalau memang waktunya harus sudah meninggal, sudah diambil oleh Allah, sedang baca Quran, sedang dalam majelis, sedang kita sholat, Allahu Akbar, sedang sujud, sujudnya bukan lari. Aduh, kita kawan aku dari dusun. Aduh, imam galak-galak dendam dengan makmum. Jadi imam ini habis maghrib panjang zikir, panjang doanya. 1 balik, 2 balik, 3 balik. Tinggal 2 lagi jamaahnya di belakang. Sudah wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu, habis cuma 2 sallallahu. Biasanya kan banyak sallallahu ala Muhammad sallallahu. Itu sallallahu. Ay, kata imam ini, ajaknya lah melawat kalau makmum. Melawat. Pas sedang sholat makzub apa namanya isya, dendam. Sedang sujud, lari imam itu dari imam gitu. Kapan udah banyak mayat, tak ada lagi imam. Langsung jawabnya lari. Bapak Ibu, rahimahullah, ini canda-canda tapi ada juga memang yang begituan. Kalau kawan aku itu serius, benar, aku memang benar. Kalau tidak, paling tidak peringatan untuk itu. Ya memang makmum itu itulah. Sama yang kami ceramah ini. Ada yang kepengen panjang ceramah, ada yang pengen cepat karena kemek udah itu. Bukan tanda cerita. Aku pernah cerita ceramah dalam aku bilang jangan ada yang balik. Kalau ada yang pulang akan jawab. Ternyata ada satu bapak-bapak balik diam-diam. 2 hari habis itu aku ditelepon ketua panitia. Ustaz Asibuan, bapak yang balik kemarin diam-diam sudah mati. Gara-gara saya ngomong seperti itu, ceramah di satu tempat juga saya ceritakan itu. Aduh, bapak-bapak umur 70-an sebenarnya dia malu nak keluar itu. Sebenarnya kepengen nak keluar, tapi ditahan-tahan. Habis acara, kapan dia tegak bahasa Garut. Bahasa orang TV namanya temehek-mehek. Kata orang gandus dan dalam buntu, apa tangga buntung itu namanya kemek-kemek.
Okelah, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah berdakwah 13 tahun, maka karena begitu besarnya ujian yang dikasih oleh Allah kepada beliau melalui kafir Quraisy, sampai-sampai bukan hanya beliau hijrah sampai ke Taif saja, tapi pada saat itu tentunya penyiksaan dari kafir Quraisy, rombongan Abu Lahab dan Abu Jahal begitu bertubi-tubi dan menjadi-jadi terhadap para sahabat. Sampai Rasulullah sedang lewat melihat keluarga besar Ali Yasir sedang disiksa, ada yang ditumbak, ada yang diseret dengan kuda. Subhanallah Akbar. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Tidak mulus seperti kita sekarang ini, tapi begitu berat tantangan mereka dan siksaan yang mereka rasakan. Sampai Nabi Muhammad tak pacak menolong para sahabat. Rasulullah cuma bisa berdoa, sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabran ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, tempat kalian pulang nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari situ Bapak Ibuku, maka diizinkan oleh Allah lah Rasulullah dan para sahabat sebagian untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini kata-kata hijrah. Hijrah itu dari kata-kata hajaro yahjuru, berarti pindah, meninggalkan atau memutuskan. Artinya meninggalkan Mekah berangkat ke, meninggalkan Mekah menuju, pindah dari Mekah menuju, itulah hijrah. Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah ini panjang. Rasulullah tidak langsung berangkat aja begitu dengan onta dan kudanya, tapi beliau sudah mempersiapkan duluan. Pada saat itu Rasulullah sudah menyiapkan semacam kita panitia. Ini ada panitia ini, acara ini ya. Aku tahu ada spanduknya biarpun sekecilan, ada dibuat paling tidak WA sudah desain undangannya, pakai panitia ini. Ini banyu ini tidak datang dewe main, ini jamaah ini tidak datang dewe begini, memang diundang, ada panitia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau juga ternyata sudah dibentuknya panitia, kalau bahasa kita sekarang panitia hijrah. Siapa yang disiapkannya untuk jadi kawannya mengawalinya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Bapak Ibu? Siapa yang menggantikan tempat tidur beliau? Namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tukang konsumsi ngantar makan beliau selama di Gua Sur? Namanya Asma binti Abi Bakar. Siapa? Ulang dari sini nanti paling tidak hafalin. Siapa tadi namanya? Asma binti Abi Bakar. Siapa? Siapa yang menggantikan tempat tidurnya? Siapa yang mengawani beliau dan menyiapkan kendaraannya? Ada juga yang menghalau kambing ke Gua Sur itu, karena Rasul tidak langsung balik, tidak langsung berangkat. Kalau langsung berangkat sudah ditungguin tukang pukul rombongan si Abu Lahab tadi yang makan 2 piring gudai itu. Masya Allah. Tapi lihat ini, sudah ada namanya Abdullah ibn Ruqaid. Dialah yang menghalau kambingnya setiap pagi dan sore berangkat ke Gua Sur. Di mana Gua Sur itu? Ya di dekat Tangga Buntung lah. Dekat kampus itu Dua. Ini dulu aplaus. Ini sengaja dibuat begini minumannya. Apapun bentuk makanannya, minumannya tetap oke-oke. Itu maksudnya ya. Karena aku kan jualan ini. Membeli oke-oce ini live ya? Ini oke-oce ini insya Allah pH-nya bagus. Yang kedua harganya bersaing. Yang ketiga ini diproduksi di Palembang dan orang kita orang Islam. Dan berikutnya siapa yang meminum ini, membelinya berarti dia sudah berinfak paling tidak 15.000 setiap 1 liter. 15 rupiah. Asal aku ngomong ya.
Lagi bangkrut ini. 15 rupiah setiap 1 liter. Insya Allah sehat meminumnya, amin. Dan ini ketika mengisi itu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran murattal dan doa-doa dari maksurat, amin, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kita tinggalkan OKOC. Loh, kita nak ceramah di sini bukan iklan. Siapa yang mengantarkan tadi kambingnya ke Gua Sur? Abdullah ibnu Ruqayyah. Siapa namanya? Beliau ini sekaligus memberikan informasi apakah sudah apa namanya itu sudah aman untuk Rasul berangkat. Siapa yang menemani tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berangkat dari Mekah ke Madinah, tidak langsung ke Madinah. Dibelokkan oleh Rasulullah dulu ke arah ke selatan ke Madinah itu. Itulah namanya Gua Sur. Di dalam gua itulah Rasulullah dengan Abu Bakar bersembunyi sementara untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah ke sana diberikan oleh Allah kesempatan datang ke Gua Sur itu. Gua Sur itu dari Mekah ke Madinah sekitar 5 kilo. Asma binti Abi Bakar pada saat itu sedang hamil 8 bulan. Jalan kakilah dia dari Mekah ke Gua Sur, membawa makan dan minum untuk Rasulullah dan bapaknya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kiro-kiro sedang hamil 8 bulan. Naik turun lereng, naik lagi gunung. Kira-kira kalau tidak dengan mukjizat Allah, rasa-rasanya tak mampu ya. Pasti keluar budak itu. Anak saya yang ketiga itu keluar dewe. Sekarang di Mesir mereka berdua dengan abangku. Iya, sedang sholat duha, sholat apa namanya Idul Adha. Tahu-taunya kami balik, keluar dewe ini. Memang agak lincah aku. Mungkin dia tuh main-main baik dan terlewat. Namanya saya buat Ismail ya. Karena lahirnya waktu Idul Adha. Sekarang setiap tahun dia diingati juga oleh orang sedunia, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Asma binti Abi Bakar lebih kurang 5 kilo dari Mekah. Beliau berjalan ke Gua Sur. Saya alhamdulillah sudah puluhan kali saya berangkat ke sana. Sampai saat ini aku tak berani naik ke dalam Gua Sur. Padahal umur saya 22 tahun udah berangkat dulu aku haji. Tak berani. Pemain bola kaki, lincah. Aku dulu kan pemain inti di UIN. Kapan aku bawa bola dari sayap kanan langsung masuk. Asal tak kata kiper. Masya Allah. Tapi coba lihat, itu begitu tingginya. Ketika Pak Syahrial Usman jadi gubernur, saya ngawani beliau berangkat. Aku yang ngawani umroh dengan beliau. Ustaz Asibuan, boleh tidak kita naik? Katanya sekali-kali ke Gua Sur itu ke dalam. Saya bilang jangan kan dong. Kita tak mampu nanti turun. Kaki masuk koran. Kalau kamu malu, Suri Asibuan bersama gubernur di kapar di atas. Akhirnya dibilang, tak apa-apa kita berangkat. Jangan. Memang naiknya itu paling tidak 1,5 jam. Naik jalan kaki 1,5 jam. Kalau turun bisa 2 menit. Diguling dari atas. Sekarang saya tanya, kira-kira sahabat ini cinta dengan Rasulullah? Cinta. Sahabat itu cintanya enggak dengan Rasulullah? Cinta. 8 bulan 5 kilo ya. Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasulullah. Itu adalah intinya, adalah akibatnya pasti adalah dibunuh. Betul? Yang mengawani beliau, yang menyiapkan onta pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Mengawani Rasul berarti sama dengan siap mati. Subhanallah, ketika waktu di dalam gua Sur itu Rasulullah SAW tertidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang digigit bukan nyamuk, di situ ada nyamuk. Digigit kalajengking. Tahu kalajengking? Kalajengking itu kalah, namanya kalajengking. Kalau Yusuf itu kalah, namanya Yusuf kalah. Masya Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pas dia terbangun Rasulullah, beliau cerita, ya Rasulullah, aku tadi sebenarnya sedang digigit oleh binatang kalajengking. Kata Rasulullah, di mana? Ditunjukkannya tempat bekas gigitan itu. Kenapa kau tidak bangunkan aku ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tidak mau menggerakkan paha ya Rasul, karena saya takut nanti Rasulullah terbangun dari tidurnya. Jadi ku tahan-tahankan ya Rasulullah. Coba lihatin, begitu cinta mereka dengan Rasulullah, tak galak menggerakkan kakinya, takut Rasulullah terbangun. Aku marah aku ini. Sekarang banyak umat Islam ngaku-ngaku Nabi Muhammad tapi mencaci Nabi, betul nggak? Mana-mana Nabi akhlak tak labi-labi. Ringangnya Nabi sekarang. Mohon maaf, mengejek Nabi, mencaci Nabi, tapi ngaku Nabi Muhammad. Kawasa tangan dari jauh. Tapi lihat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sampai tak kolu, bahasa kita, bahasa Arab kolu itu dari bahasa Arab juga. Qala yaqulu ana taqalu. Ya Allah, aku tidak tega ya Rasulullah. Aku tidak tega ya Rasulullah kalau Rasul terbangun. Kalau aku menggerakkan pahaku begini, Rasulullah pasti akan terbangun dari tidur. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana bekas gigitan tadi? Jadi begitulah mukjizat Rasulullah. Ketika Rasulullah mengambil air liurnya, air lidahnya, mungkin liur dengan lidah berbeda ya. Kalau liur di sini, kemudian beliau oleskan dengan bekas itu, langsung sembuh bekas gigitan kalajengking tersebut. Itulah hebatnya liur Nabi kita Muhammad SAW. Beda dengan liur ibu-ibu. Kalau liur ibu mungkin dibereskan dengan tetanus mungkin. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai, Abu As-Siddiq radhiyallahu anhu mulai ketakutan, cuma satu kalimat dari Rasulullah. Saya kepengen ini dibawa pulang kalimat ini. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Sama-sama together. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Sama-sama. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nanti ibu-ibu kalau lakinya tak melot pengajian ini, sampai ke rumah nanti sampaikan ini. Tok 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 tok, assalamualaikum. Kata lakinya waalaikumsalam. La takhaf. Innallaha ma'ana. Ayo kata lakinya, ajaknya berubah kau dia malam hari ini. Takbir. Allah. Takbir. Gitu. Kau cak berubah malam. Apa artinya? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Apa kata Allah? Ketika sedang berdua itu, satu di antara mereka sedang ketakutan, idhuba fil ghari, sedang mereka dalam gua Hira, gua Sur itu, maka turunlah ayat la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Oh ya Allah, kalau baca balik dari sini mah inilah agak-agak
pede hidupnya. Aku tahu orang-orang Islam sekarang banyak tak pede. Pede juga tapi pening dewe. Anak-anak muda ini kelihatan pede. Bagaimana cara memukul mereka tadi? Hadrot, dudang. Dia pun hangat, tahu aku. Dia pun dari keringan juga. Bukan aku baik. Lah, tapi pede. Ketika mereka tampil begini, pede namanya. Yang membuat kita sekarang tidak yakin bersama dengan Allah atau Allah bersama dengan kita. Sekarang saya tanya, yakin tak Allah maha melihat? Maha mendengar? Maha menolong? Maha memberi? Maha kaya? Kira-kira mana lebih kaya, Allah atau presiden? Kayaan Allah atau Donald Trump? Atau dari Donald yang lain? Mana lebih kaya Allah daripada negara Cina? Mana Allah lebih kaya daripada Menteri Keuangan? Yakin tak kalau Allah maha kaya? Maha memberi? Maha pengasih? Maha penyayang? Sudah, jangan yakin baik. Ada berubah. Yakin. Besok yakin tak? Yakin tak? Yang banyak merusak kita sekarang itu bukan krisis ekonomi, ya, bukan krisis hoax, bukan krisis pembohong, tapi krisis kita, krisis akidah. Karena akidahnya bermasalah, jadi hoax, jadi pembohong, jadi tak jujur. Sampai sekarang kita mudah-mudahan doakan nanti yang terbaik, ya. Ngakulah sampai gedung kejaksaan sampai terbakar. Belum tahu aku, karena bukan aku yang ngurus itu. Sumpah bukan aku. Dulu mah itulah waktu di orang di Medan ditanya. Ada murid SD, siapa yang membuat lagu Indonesia Raya? Aku bukan aku, sumpah bukan aku. Ada kawan nyanyi, baca pula muda itu. 16 Agustus tahun ini, kata kawan 17. Dengar dulu katanya. 16 Agustus tahun ini, esok harinya Indonesia merdeka. Paham nih maksudnya tuh? Biarpun kita tak baca jangan cuma buyang. Ada tukang azan di masjid itu. Kapan dia azan ternyata jamnya mati, langsung terbangun, dilihatnya jam masuk jam 12, langsung Allahu Akbar. Kata yang terbangun, Pak, belum masuk waktu Pak, langsung tes. Ada alasan. Terima kasih Bapak Ibu yang cepat mengerti, yang tak nyambung berobat. Semoga sehat-sehat semuanya insyaallah. Setelah aman di Gua Sur, sudah ada informasi dari rombongan Abdullah ibn Ruqayyah, tidak ada lagi yang ngejar-ngejar, sudah aman. Maka Rasulullah dan Abu Bakar berlanjut perjalanan itu ke Madinah. Pada saat itu orang-orang Islam di Madinah namanya adalah Ansor, yang berangkat itu namanya Muhajirin. Siapa yang mengenalkan Rasulullah ataupun orang Ansor dengan Rasulullah? Itulah namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair seorang laki-laki bujangan yang belaga, tampan, harum, kaya. Dia tinggalkan bapaknya, bak dengan maknya di Mekah. Bak kalau bahasa kita di sini, bak. Makanya bak ini dan kita yang mengangkat diri kita lanang di Tanjung Batu. Kalau di Palembang, mak yang selalu diperhatikan. Makanya mak manu. Selalu yang dicari maknya. Kalau di Tanjung Batu, bapaknya yang dicari terus. Bak manu. Jawabannya bak info, ya.
Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pada saat itulah beliau langsung disambut rombongan Ansor dengan lagu Tola'al Badru Alaina. Siapa yang mengenalkan orang Ansor dengan Rasulullah? Atau yang mengenalkan Rasulullah dengan Ansor? Itulah Mus'ab bin Umair, seorang bujangan pemuda yang belaga, tampan, harum, kaya. Jadi jangan ada pikiran kapan kaya tak beragama ya. Aku paling ringan melihat itu. Kapan kaya dikit malu ke masjid, dalam hatiku mati juga kau ini. Kapan cantik tak galak pakai jilbab. Ngapa gak kita kalau lu apa kalau rambut lurus sekarang tak laku lagi lipstik kamu itu karena pakai masker. Pakai jubah, ada lemah, nggak kelihatan betis aku yang manis dan putih. Agak nih. Dikiranya dia yang punya betis di dunia ini. Kambing juga ada betis. Cuma mohon maaf ibu-ibu, betis kambing sekarang lebih mahal daripada betis begini. Lah kalau anda percaya coba lihat sekarang orang untuk melihat paha betina dengan paha ayam baik berbeda. Paha ayam apalagi ayam kampung itu nah dibeli dulu ke kampung-kampung itu, habis itu nah dikuliti. Nah dikuliti itu nah pakai harus air panas, itu sudah panas melekang baru dikubut. Kalau betina sekarang dan sekitar sini alhamdulillah soleha amin. Malulah dia. Oh ya Allah, ini ciptaan Allah ya Allah, aku belaga cantik ya Allah. Tapi kalau gigiku diambil oleh 4, dua kanan dua atas dua bawah, semua injarannya. Makanya yang paling senang sekarang pakai masker itu yang rombongan ibu-ibu tuh. Sudah SAB, sudah habis gigi. Siapa yang membuat kita? Siapa yang menciptakan kita? Makanya lihat Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya, belaga tampan, harum, kaya, bapak ibunya paling kaya di Mekah. Kata Rasulullah, tidak ada pemuda di Mekah yang paling tampan dan belaga, yang paling kaya orang tuanya, kecuali Mus'ab bin Umair. Tapi dia tinggalkan bapak dengan ibunya dan keluarganya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah ketika Mus'ab bin Umair meninggal syahid? Kata Rasulullah, tidak ada pakaian yang paling jelek setelah itu kecuali adalah Mus'ab bin Umair. Pakaian beliau yang sudah koyak-koyak itu, beliau meninggal ditutuplah di atas kepalanya, maka kelihatanlah kakinya. Kakinya ditutupi, wajahnya masih terbuka. Maka Rasulullah tutupi dengan pakaiannya sampai dari kepalanya, dan dibuatlah daun-daunan di kakinya. Begitulah hebatnya Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang mengenalkan Rasulullah dengan para Ansor yang sudah masuk Islam di Madinah. Masih bujangan, masih hebat, belaga, kaya, bukan fakir miskin. Ini kapan miskin datang kepada ya Allah, aku bentuknya ya Allah. Dan kaya hebatnya, ya. Tapi kita alhamdulillah wherever and whenever, di mana dan kapan pun kita tetap harus bersama dengan Allah. Kenapa Pak Ustaz? Kita tak mampu menghadapi kehidupan ini dengan dewean. Akar? Lihat, orang Cina itu katanya hebat-hebat, masih tak mampu juga menghadapi COVID. Ya, sampai-sampai kita di Indonesia tentara turun tangan, kata musuh. Kata COVID-nya,
Oh, secara zahir, tapi secara batin dekatkan diri kita kepada Allah. Betul? Betul. Jangan hanya cuci tangan, pakai masker. Sampai kamu masuk di WA saya, saking banyaknya Buddha itu cuci tangan, lupa cuci kaki Buddha. Ya, kita semuanya, alhamdulillah, Islam bukan hanya tangan yang kita cuci ketika kita berwudu. Paling tidak amdoin jism yang wajib kita basuh semuanya sampai kepada kaki. Kita selah-selahnya kita buat. Kenapa? Karena itulah biar kita selalu sehat. Dengan membuat begini, ya gitu. Ini bisa menyehatkan badan, my friend. Do you know? Why like that? I don't know casino. Ketika kita beginian ini, kita selang-seling begini, paling tidak kolesterolnya hilang. Ya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Sehat ini. Allahu Akbar. Sehat. Darah ngalir dengan baik, sang tegak lagi, enak dah jadi orang Islam. Itu yang saya bilang, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan pernah minder, jangan kecil hati, harus berjiwa besar. Orang bilang awak kecil, nah ngapu kau? Aku bersama dengan Allah yang membesar. Kaget Allah yang membesar untuk bilang membunuh bapak kau. Dulu saya sebelum masuk pesantren di Bogor, aku SMP SMA biasalah habis bola kaki kadang-kadang kepala. Kata kawan aku, Soleh, kulaporkan aku dengan bapak kau. Aku laporkan kau dengan bapak. Ngapa aku bilang? Bapak aku polisi tentara. Kata kawan-kawan ini, aku udah ngomong apa? Bapak aku petani. Tidak mungkin. Aku laporkan kau dengan bapak aku. Kagak dicangkolnya kau. Tapi apa jawabannya? Lajulah kau, bapak kau laporkan bapak kau. Bapak kau ini, bapak kau ini. Tuhan aku Allah. Oh, tapi Tuhan aku yang mencabut nyawa bapak kau. Tapi kata urusan aku ini bersama dengan Allah yang Maha Kaya. Diam gak kamu? Kamu baik diam apalagi Buddha itu. Sudah bisa memberikan jawaban belum? Awak jahat, awak jahat aku. Aku bersama dengan Allah yang Maha segala-galanya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha bagus dan senang dengan yang bagus-bagus. Apa yang bagus? Akhlaknya bagus. Laisal jamal. Laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah cantik itu pakaian yang kau pakai, tapi cantik itu adalah cantik ilmu dan akhlaknya. Jangan tertipu. Itu sudah saya lakukan itu. Ada budak sampai disuruh marhabah karena tidak bisa, artinya juga minder dan juga gengsi. Sudah ku bilang tak pecah, masih dikongkonin. Kata jamaah Allah. Yang membaca gilo, yang mendengarkan buyan. Bahasa Inggrisnya buyan together. Padahal bacanya
Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yubarik alaihi. Laisal jamal bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah cantik dan tampan pakaian yang kau kenakan, tapi cantik dan tampan adalah karena cantik dan bagus akhlak dan ilmunya. Akbar. Oi, budak itu nggak terlalu tampan, budak itu tapi akhlaknya bagusnya. Subhanallah. Ngomonglah bro, ya Allah sayang nih yang budak itu, awak cantik tapi kanci. Berarti yang hebat itu apa? Penampi akhlaknya bukan tampan cantiknya, bukan karena kaya. Ya Allah sederhana hidup budak itu, tapi orang rendah hati budak itu. Sayang bapak itu, awak kaya tapi kita basah. Ya, oke bapak ibuku yang saya hormati dan dirahmati Allah, pas jam 10 jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan doa dan balik ke rumah. Ya, Masya Allah. Setelah Nabi kita sampai ke Madinah, maka beliau diterima oleh Ansor dengan nasyid Tala'al Badru alaina. Sama-sama kita. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada wa boleh sekarang dinasyidkan ini benar-benar sebuah nasyid yang pernah dilantunkan oleh mulut-mulut dari sahabat, lisan-lisan sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Amin. Sama-sama. Mudah-mudahan yang melantunkan hari ini nanti bisa mengunjungi atau berkunjung ke tempat yang nasyid ini pernah dilantunkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya Allah, kalau ini jelas tidak ragu-ragu kita dengan nasyid, dengan nyanyi. Kalau lagu-lagu yang kemana itu namanya lagu sesat. Iya, karena alamannya palsu, majolas boleh. Tapi kalau nasyid ini kan jelas. Apalagi lagu-lagu munafik dan juga syirik. Kau segalanya. Segala boy kamu. Yang segala-galanya siapa? Ini kadang-kadang nak ngerti nyanyi. Kapannya barulah satu bulan. Ininya ada di sini dan mati. Benar-benar baik yang itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wa jaba syukaru alaina mada lillahi.
kelanjutannya, tapi tidak banyak yang hafal. Daripada aku dewean, kamu dengar, aku belajar air liur. Ya? Insya Allah, mudah-mudahan ini sebuah ujian kepada kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menutup tausiah ini, sekarang tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah kita sekarang adalah meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya dan ajakan saya dengan dulur-dulur saya di sini, pertama, yakin dengan hijrah itu akan digantikan oleh Allah dengan ganti kebaikan yang lebih banyak dan luas. Yang kedua, orang yang hijrah itu pasti diberkahi oleh Allah hidupnya. Orang yang hijrah di jalan Allah itu pasti dimudahkan oleh Allah urusannya. Aku ini hijrah dari Medan, dari Tapanuli ke Palembang. Nah jujur, aku merasakan banyak kebaikan-kebaikan dan kemudahan. Sampai berkawan aku ini kawan aku baru. Kalau aku datang ceramah satu tempat, dijamin aku makan di tempat itu. Benar. Sampai aku dapat gelar di Palembang di Ustadz Teladan. Datang telat makan duluan. Biarpun aku tak makan malam, kalau malam aku tak makan. Masya Allah, banyak rogaman kasiro wasa, dan dilapangkan oleh Allah kehidupannya. Amin. Maka ajakan saya kedua, jangan takut menjadi orang yang berhijrah. Amin. Anak-anakku yang muda-muda ini, yang belum terbiasa ke masjid, hijrahlah ke masjid. Insya Allah lebih banyak rezekinya nanti. Ustaz, tapi banyak orang ke masjid miskin-miskin galau. Kau jangan lihat harta itu cuma berbentuk duit. Kaya hati itu lebih hebat dari segala-galanya. Banyak kawan aku yang banyak hartanya tapi poning kepalanya. Kau poning? Poning? Ya pening. Senang aku yang pintar-pintar main. Ini budak-budak pintar main, tolong dipelihara ibu-ibu. Jangan sampai dikubur sebelum nikmati. Masya Allah. Ada orang yang hartanya banyak tapi sempit hatinya. Ya kan? Ini coba lihat, tempat kita sempit. Ya, hampir ratusan ribu yang hadirin dengan keberadaan. Tapi tenang hatinya. Benar nggak kira-kira? Masya Allah, dalam betul-betul kertapati, biar duit agak buntu, tapi tenang hati. Loh, kita kalau sudah hati tenang, coba lihat ketika kita berpuasa, biar lapar-lapar, haus kita, tapi kalau detik-detik ngaji di TV, di radio, lalakum tashkurun, kita kompak sepalembang, sodako. Benar nggak kira-kira? Nah, sudah kalau baru disodoknya cendol dan cincong. Tapi hati tenang. Apa kata Rasulullah? Lis-shaimi farhatani. Karena orang yang berpuasa itu mendapatkan dua ketenangan, kegembiraan. Gembira waktu berbuka, gembira nanti di akhirat bersemu bertua dengan Tuhan, dengan Allah Tuhannya. Sama dengan ini. Tempat biasa. Kipas ada yang berputar, ada yang tak berputar. Tidak usah dilihat-lihat, oi. Tapi hatinya tenang dah. Ada saking beratnya tak berputar lagi. Ada kuda-kuda dasar terus. Ya, kenapa? Kaya hati. Orang yang berhijrah itu kaya hati. Betul? Lihat para sahabat, ada yang meninggalkan rumahnya belum dikunci di Mekah, berangkat. Ada yang belum bertemu dengan bininya, berangkat. Ada yang bertemu dengan lakinya, laju dengan Rasul. Begitu juga Mus'ab bin Umair dikejar-kejar oleh dengan mahnya, berangkat ke Madinah duluan dulu. Dialah yang pertama kali berdakwah di Madinah. Sampai kata Rasulullah, Mus'ab bin Umair, tidak ada rumah di Madinah itu kecuali didatanginya satu-satu. Kata orang partai semar politik namanya door to door. Ya.
Kawan-kawan kita jamaah tabligh itu datang ke rumah-rumah mengajak orang sholat. Begitulah Mus'ab bin Umair, belagak, tampan, kaya, tapi begitulah beliau tinggalkan bapak ibunya. Dia datang ke Madinah, masuk ke rumah-rumah orang-orang yang ada di Madinah itu, mengenalkan Islam, mengenalkan Nabi Muhammad dengan mereka. Jadi tahu setakut-takut, anak-anak baru diajak menjadi pejuang subuh, diajak berdakwah, diajak undangan hadroh, langsung bertuan. Jangan. Sobat-sobat, kalau Ustaz Asibun sudah teruji, dipuji laju, dicaci laju. Aku tinggal mati yang belum. Wallahi, dicaci sudah, di ini sudah, dijelek-jelekan sudah, mau dibunuh sudah. Tapi orang yang mau membunuh telah mati dulu sekarang. Kata kawan-kawan, Ustaz datanglah, paling tidak jenguk hidup. Dia waktu hidup baca galan tegur, apalagi nak mati. Paham? Siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Siapa yang menjaga jalan dakwah kita? Tenang-tenang aja lah, ya. Jadi memang anak-anakku yang remaja yang mau berhijrah ini harus siap. Siap diboje, siap dicaci, tapi pasti disiapkan oleh Allah kehidupan kalian. Yakin? Masa orang nakal baik dikasih oleh Allah? Kau berdoa, ya Allah, masa si nakal itu kau kasih, ya Allah? Apa yang baik-baik, ya Allah? Pagi-pagi dah buka masjid, ya Allah. Kadang-kadang aku buka masjid tak kate yang datang. Tapi biar begitu aku azan, ya Allah. Aku yang azan, aku yang komen, aku imam, aku makmum, ya Allah. Demi cinta aku dengan rumahmu, ya Allah. Aku tapi sekarang agak buntu, ya Allah. Tolonglah hamba, ya Allah. Kalau berdoa itu harus serius. Jangan berdoa main-main. Mama anak khusyuk. Kalau sudah khusyuk, yuk. Malaikat pun pasti nolong kau ngaminkan. Ya Allah, kasihlah atas dalam bentuknya. Berdoa jangan nyegah-nyegah, ya. Jangan nyegah-nyegah. Yang kupan apa namanya itu, yang khusyuk dan ya ada rasa takut. Ya. Yuk. Begitu, betul. Jangan, Rabbana hablana min aswazina. Kata malaikat itu kasih yang melawan sama kau. Tapi kalau kau dulu, oleh siapa aku datang kecuali keharibanmu. Aku minta dengan laki-laki juga buntu. Begitulah nikmat kalau kita sudah curhat dengan Allah dengan merengek. Hei, kau sama malu-malu. Aku malu nangis dengan Allah. Aku orang hebat. Nah, hebat apa? Ini pengalaman saya dan kita disuruh oleh Allah supaya ud'u khaufan wa tama'an. Banyak berdoa kepada Allah, rasa takut, rasa toma, rasa ini bertadur. Banyak minta dengan mulai malam hari ini perbanyak berdoa dengan Allah. Jangan galak-galak protes dengan Allah. Ya Allah, ngaku dia dikasih, apa dikasih? Kamu tak tahu. Apalagi ngagang-ngagang kita boleh, ya. Ya Allah, kalau malam ini doa aku tak kabul, biar kamu tahu, ya Allah, aku tak lagi berdoa kepadamu, ya Allah. Biar kau tahu di dengan aku, ya Allah. Hanya malaikat mati-mati dah kau. Paham? Saya tanya, siapa yang butuh dengan Allah? Kita kan? Allah yang butuh dengan kita atau kita butuh dengan Allah? Kita butuh dengan Allah, tapi Allah sangat sayang dengan kita. Allah senang dengan hambanya yang berdoa. Ya, apalagi nangis. Oh, Allah suka melihat, dengarkan. Karena saking sukanya Allah, tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Senang Allah mendengarkan rengeannya. Tapi kalau si kafir yang berdoa langsung dikasih oleh Allah, biar cepat balik. Balik. Allah ringan mendengarkan. Bahasa kita al-malaqah. Malak maksudnya. Oke, cukup. Mudah-mudahan insya kita siap menjadi orang yang berhijrah. Amin. Siap menjadi orang yang berubah. Amin. Yang selama ini malas jadi sungguh-sungguh. Amin. Yang selama ini galak syirik, mudah-mudahan menjadi tauhidnya bagus. Amin. Yang selama ini galak riya, sekarang ikhlas. Amin. Tahu saya nyari-nyari pujian orang, ya. Orang ini main imla. Apa nanya, kasihan berapa kau kasih, mulai yang kau kasihan itu
Kasihlah tak 5 juta sebulan kalau kau kasihan dia. Aduh kasihan, kasihan. Kasihanilah yatim piatu. Itu baru kalau nyanyinya. Kasihan berarti kasihan. Ya Allah, kecil-kecilan disuruh ke masjid, kasihan budaya. Kau yang tua yang tak ke masjid itu yang dikasihani. Tua cuma jalan-jalan ke Bangka. Jadi tua Bangka. Nah, kira-kira. Yang selama ini tidak ikhlas, ikhlas. Amin. Yang selama ini tidak jujur, jadi jujur. Sekarang saya tanya, mana lemah, jujur atau bohong? Kita makan pembohong-pembohong di negeri ini yang berkhianat dengan diri ini, negeri yang tercinta ini, mudah-mudahan cepatlah mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka hinakan mereka, amin. Atau dicabut oleh Allah apapun yang mereka miliki. Dua-dua anak-anak yang soleh. Besok ada yang penuh begitu, udah begitu. Benar serius. Dan yang selama ini belum masih banyak berbuat maksiat, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang taat. Coba katakan, sami'na wa ata'na. Ya Allah, nahnu sami'na wa ata'na. Ya Allah, ma amartana. Insya Allah, sami'na wa ata'na. Bertekad ya mulai hari ini, malam ini ya, bertekad. Lebih bagus orang yang taat daripada berbuat maksiat. Ya, tenang gitu. Ditolong oleh Allah. Ya, Allah yang punya langit bumi, Allah yang punya Musi itu. Sungai Musi itu Allah punya. Bukan wali kota. Ya Allah yang punya. Bukan orang PDAM. Loh, PDAM itu cuma ngambil baju dari situ, habis itu bersihkan jual. Siapa yang punya cahaya matahari? Sudah. Siapa yang maha kaya berarti? Sudah, kalau kepengen dapat dunia ini, dekatkan diri dengan yang maha kaya. Nah, diam gak lo? Kita dekat dengan polisi baik, paling tidak aman. STNK dengan SIM kita tak pernah ditanya-tanya. Ya, dekat dengan wali kota, dengan Pak Herman Deru, semua lancar. Al-Loka Al-Kabir. Karena loka-loka besar. Benar tak? Apalagi dekat dengan Allah yang menciptakan gubernur dengan wali kota itu. Nah kau, agaknya terlalu tinggi ngomongan aku ini. Atau otak kalian terlalu rendah. Benar tak kira-kira? Tapi banyak orang sekarang saking sibuknya mencari dunia, lupa dengan Allah yang punya dunia. Understand? Thank you very much for your kind sarung ya. Mudah-mudahan insyaallah ini kita terus berusaha lebih dekat dengan Allah, biar Allah memberikan semua isi dunianya dengan kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Terima kasih Bapak Ibuku, terima kasih panitia, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih semua yang hadir, anak-anakku yang mudah-mudahan menjadi harapan agama dan bangsa. Jika ada penyampaian Ustadz yang salah, saya mohon maaf. In uridu illal islah mastata'tu. Semua saya sampaikan ini adalah kebaikan sesuai dengan tentunya kemampuan saya. Adapun ada senyum dan ketawa bukan tujuan biar kamu tak tertedo. Nah, pengalaman kawan aku, ada kawan saya khotib, suaranya kecil panjang puluh khutbahnya. Yang suka azan tadi tertedo. Kapan dia tertedo, dicuir kawan sebelah langsung tegak koma bunda. Khotib masih berkhutbah dia kawan Allah Akbar Rasulullah ini khotib gila masa tabuyan pula. Itu kalau orang Medan namanya kelompok teh botol sudah teler betul. Terima kasih semuanya, terima kasih anak-anakku semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita dilindungi dan diberkahi oleh Allah hidup kita. Kalau ada kacang dan jagung, jangan ditanam bersama padi. Mungkin ada kalimat saya kencang menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Saya lahir malam Senin. Kemudian saya malam Senin itu malam Jumat. Saya lahir malam Jumat dimarhabakan malam Sabtu. Bukan malam Senin, salah tadi. Salah pantun, oi kamu. Nah ini kan pantun buat anakku dewe, ngapun kamu. Bayar juga belum tentu. Saya lahir
lahir malam Jumat dimarhabakan malam Sabtu. Siapa yang mengatakan dirinya umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan sholat. Kalau ada tentunya sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Umur kita semua insya Allah panjang, kita kembali bersua masa-masa yang akan datang. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.